Bayangkan ini, seorang nabi yang berbicara langsung kepada Allah, seorang nabi yang membelah laut, seorang nabi yang menghidupkan orang mati dengan izinnya. Mereka semua adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah. Tapi, tahukah kamu, di balik semua keagungan dan kemuliaan itu, mereka justru iri. Iri kepada siapa? Kepadamu, kepadaku, kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Iya, nabi-nabi agung, merindukan sesuatu yang tidak mereka miliki, sesuatu yang hanya diberikan kepada satu umat akhir zaman. Apa yang membuat mereka cemburu? Apa keistimewaan besar yang hanya dimiliki umat ini? Dan apa makna bagi kita yang hidup hari ini? Kisah ini bukan dongeng. Ini adalah warisan yang seharusnya menggetarkan hati. Bersiaplah, karena kisah ini akan mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Ratusan ribu nabi telah diutus sepanjang sejarah umat manusia. Masing-masing membawa risalah, membawa cahaya untuk zamannya. Namun, dari semua itu, hanya satu yang diberi keistimewaan agung, Nabi Muhammad SAW. Dan hanya satu umat yang Allah beri julukan penuh cinta, Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Suatu hari, Rasulullah SAW bersabda, "Aku berharap menjadi orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan aku berharap kalian menjadi 1/4 dari penduduk surga, separuh, bahkan lebih dari itu." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, "Aku melihat umatku, dan aku melihat para nabi bersama umat mereka. Ada nabi yang bersama satu orang, ada yang dua, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tapi aku melihat umatku memenuhi cakrawala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para nabi melihat ini. Mereka menyaksikan kemuliaan umat Muhammad. Mereka menyaksikan pengikutnya, walau datang paling akhir, tapi paling banyak masuk surga. Tak heran jika mereka berkata dalam hati, "Andai aku bagian dari umat Muhammad." Mari kita masuk ke satu momen penting, malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit, ia bertemu dengan para nabi, dan ketika sampai di langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam percakapan mereka, terjadi momen yang mengharukan sekaligus menegangkan. Kata Allah, "Perintahkanlah umat Muhammad untuk sholat 50 waktu sehari." Nabi Musa berkata, "Mintalah keringanan. Umatmu takkan sanggup." Berkali-kali Rasulullah naik dan turun, hingga sholat dikurangi menjadi 5 waktu. Namun Musa berkata, "Mintalah lagi." Tapi Rasulullah menjawab, "Aku malu kepada Tuhanku." Kenapa Musa sangat peduli? Karena ia tahu betapa umat ini istimewa. Ia ingin mereka mampu. Ia tahu bahwa umat ini akan mendapat pahala 50, meski hanya sholat 5 kali. Musa iri, bukan karena dengki, tapi karena ia tahu umat ini mendapat sesuatu yang belum pernah didapat umat manapun sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam, salah satu Rasul Ulul Azmi, juga memiliki hubungan yang unik dengan umat Muhammad. Ia akan turun kembali ke bumi, bukan sebagai nabi pembawa syariat baru,
tetapi sebagai pengikut Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Isa akan turun di tengah-tengah kalian. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Dan ia akan menjadi pengikutku." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bayangkan, seorang nabi besar yang pernah menghidupkan orang mati, kelak akan datang dan ikut sholat di belakang seorang umat Nabi Muhammad. Mengapa? Karena itulah kehormatan umat ini. Bahkan Nabi Isa pun akan berada di bawah panji Muhammad SAW. Nabi Isa tahu bahwa kemuliaan ada di sana, bersama umat ini. Naik ke langit ketujuh dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berkata, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, dan kabarkan bahwa surga itu indah tanahnya, manis airnya, dan bahwa ia adalah tanah kosong yang subur. Tanaman di sana adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan ini. Ibrahim, sang bapak para nabi, berpesan untuk umat Muhammad, bukan umatnya sendiri, bukan Bani Israel, bukan anak-anaknya, tapi umat Muhammad. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa umat ini memiliki peluang untuk menghuni surga dengan cara yang paling mudah. Hanya dengan zikir, tanpa perlu mengangkat pedang, tanpa harus menjadi nabi, seseorang dari umat Muhammad bisa menanam taman di surga. Tak heran jika Ibrahim pun berpesan khusus untuk kita. Mari kita rangkum apa yang membuat para nabi iri kepada kita. Ampunan yang luas. Allah bisa mengampuni satu dosa hanya karena air mata. Satu malam Qiyamul Lail bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Pahala yang berlipat. Satu amal bisa diganjar 10, 700 bahkan lebih dari itu. Keberkahan dalam ibadah yang ringan. Sholatnya hanya 5 waktu, tapi dihitung 50. Puasa sebulan, pahalanya seperti setahun. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan sebelum kita lahir, Nabi Muhammad menangis mendoakan kita. Ummati, ummati. Syafaat di hari kiamat. Kita punya satu-satunya manusia yang diizinkan memberi syafaat terbesar. Syafaat al-uzma. Kitab suci yang dijaga. Umat-umat lain kehilangan kitab sucinya, tapi Al-Quran tetap terjaga, huruf demi huruf. Kesempatan pahala walau kecil. Senyum, menyingkirkan duri, memberi makan, semua jadi pahala. Lalu, apa kabar kita hari ini? Kita yang disebut sebagai umat terbaik, apakah benar-benar menjadi yang terbaik? Apakah para nabi masih akan iri kalau mereka tahu banyak di antara kita meninggalkan sholat, melupakan Al-Quran, menganggap remeh dosa? Apakah kita masih layak menjadi umat istimewa? Jika kita justru lupa kepada Nabi yang selalu menyebut nama kita dalam doanya. Teman-teman, kita adalah bagian dari umat terbaik, umat yang dirindukan para Nabi, umat yang akan menjadi saksi di hari kiamat, umat yang bisa menanam taman di surga hanya dengan zikir. Jangan sia-siakan warisan ini. Jangan membuat para nabi kecewa. Buktikan bahwa kita memang pantas dicemburui. Jika para nabi bisa iri kepadamu, apa yang akan kamu lakukan hari ini untuk membuat mereka bangga? Apakah kamu akan mulai menjaga sholatmu, membaca Al-Quran, bersedekah, atau mengajak orang lain menuju kebaikan? Kamu tidak harus sempurna, tapi jangan berhenti berusaha.
Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kepada teman, sahabat, dan keluarga, agar mereka pun tahu mereka adalah bagian dari umat yang paling dicintai Nabi Muhammad. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh cahaya dan harapan. Dan tulis di komentar apa yang kamu syukuri menjadi bagian dari umat Muhammad. Karena terkadang satu komentar bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain.